Sobat Antara yang doyan banget sama fotografi, ini Ovi mau menyapa nih buat teman-teman di luar sana. Udah kenal belum sih sama Antara Foto? Pasti udah tahu ya. Dan kebetulan ada yang baru dari Antara Foto. Jadi Antara TV mengundang teman-teman dari Antara Foto untuk membahas terkait visual marketplace. Ini di awal Juni kemarin, kalau sempat baca juga ini tentang apa sih? Akhirnya kan kita bertanya-tanya dong ya, daripada ngaco dan gak tahu informasinya. Langsung aja edisi podcast kali ini kita akan ngobrol barengan sama Mas Pras. Ini dari teman-teman Antara Foto, dan juga ada Mas Catur. Waduh, Mas Catur tim IT biasa di balik layar ya Mas ya. Sekarang langsung ada suaranya dan juga ada gambarnya di podcast edisi kali ini. Nah, seperti yang udah di sounding nih Mas Pras, Mas Catur, kabar baik dong ya? Baik. Baik, dan yang pasti kan ini proyeknya udah lumayan lama ya, hingga akhirnya dirilis bulan Juni. Tapi mungkin secara garis besar nih, gambaran juga ke teman-teman di luar sana, visual marketplace ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin Mas Pras bisa menginformasikan. Tadi Ovi sudah nyinggung dikit ya, bahwa di awal Juni kemarin gitu kita launch perubahan wajah baru Antara Foto lah ya. Yang semula itu kita berbasis hanya orang lihat informasi aja, tapi sekarang bisa dilihat bahwa kita bisa sekalian beli foto di situ gitu ya. Dan kebetulan semangat utama kita bikin visual marketplace itu karena kita punya apa ya, semacam harta karun lah ya. Harta karun yang terpendam yaitu visual. Kita punya koleksi sampai dari tahun 1940 sampai sekarang gitu kan ya. Jumlahnya juga hampir 1 juta koleksi. Jadi harta karun itu mau kita munculin semuanya di website itu, semua orang bisa akses dan bisa beli, tentunya dengan harga, dengan kualitas yang berbeda-beda gitu. Oke, nah kalau boleh cerita juga nih Mas Pras, mungkin sebelumnya ya, sebelum akhirnya ada visual marketplace ini kan akhirnya berangkat dari rasa rasa khawatir gitu kan, harta karun ini masa dipendem aja gitu kan, masyarakat harus tahu nih. Itu kalau dulu memang sistemnya seperti apa untuk memperkenalkan ke masyarakat sebelum ada visual marketplace? Ya dulu itu kalau misalkan ada orang mau beli itu ya, ceritanya itu sangat-sangat aku bilang sangat rumit lah ya. Dia harus telepon ini dulu, marketing dulu, nyari fotonya yang ini dulu, marketing ngasih fotonya lewat email ke yang mau beli, terus nego harga dan sebagainya. Nah sekarang kan sangat-sangat dimudahkan lah ya dengan adanya visual marketplace ini. Hampir mirip lah kalau kita e-commerce yang lain tuh, tinggal milih barangnya, kita check out, masuk keranjang, kita beli langsung bayar gitu. Iya, dan juga yang membeli pasti terasa lebih aman ya, karena udah pasti. Nah ini proses akhirnya berubah, bisa dibilang dari yang tradisional ke modern kayak ini kan pasti butuh proses. Pengerjaan berapa lama nih? Sebenarnya ide dan dimulainya itu awal pandemi ya. Awal pandemi, jadi waktu itu emang terbesit ide mau bikin visual marketplace, kita bikin desain, kita tentuin konten-konten apa yang mau dimasukkan, terus akhirnya jalan. Pandemi sempet ini jalan tapi tersendat-sendat. Maklumlah pandemi, karena kita nggak bisa ketemu orang, dengan Zoom kita nggak bisa tektokan enak dan sebagainya. Terus akhirnya di pertengahan 2022 lah kita ngegas lagi lah ya, terus dibantu teman-teman TI, akhirnya kemarin nih Juni kita bisa launching. Kira-kira setahun belakang lah kita ngegas, itu jadilah barang ini. Nah ini peran teman-teman ini juga luar biasa kan ya. Selama setahun ini menggodokkan ide. Mas Catur mungkin gimana? Boleh diceritain tentang prosesnya itu sendiri, perjalanannya? Terima kasih. Yang pertama kita lakukan dalam proses ini pasti mencari contoh atau kompetitor lain ya yang sudah established dari waktu lama, misalnya marketplace yang luar negeri yang kebanyakan sudah berjalan. Tentu belajar dari sana. Kemudian kita juga perlu mengumpulkan data-data foto tersebut untuk dikompilasi menjadi database yang mudah diakses, cepat, begitu. Karena mungkin ada beberapa foto yang memang dia bentuknya belum digital ya, jadi masih
berupa negatif film, atau juga cetak mungkin ada ya. Ada beberapa yang cetak juga. Jadi itu digitalisasi oleh tim foto yang tahun 1940-an itu memang belum digital. Itu dikumpulkan dan memang sampai sekarang pun masih berproses ya. Artinya masih ada data non digital yang belum masuk. Nah, setelah data terkumpul, kalau saat ini sudah mencapai 870 ribuan lah ya semua total aset kita. Nah, itu sudah banyak mewakili lah untuk kata kunci tertentu, baik tokoh maupun peristiwa gitu ya. Meskipun belum semua masuk. Nah, proses selanjutnya tentu kita harus menggandeng payment gateway. Menentukan payment gateway yang akan kita gandeng, yang kita pilih ada misalnya untuk internasional PayPal yang bisa menggunakan saldo PayPal maupun dengan kartu kredit. Karena untuk dunia internasional itu kan lebih terpercaya itu menggunakan PayPal. Misalnya ada komputer lain yang lebih murah sebetulnya fee-nya, semua ada fee-nya memang ya. Tapi kayak Strip belum masuk ke Indonesia, jadi kita hanya bisa menggandeng satu-satunya adalah PayPal. Kemudian dari payment gateway nasional kita juga gandeng, bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit tadi. Jadi kartu kredit sudah bisa menggunakan PayPal ataupun dengan mitra kita di Indonesia. Kemudian dengan virtual akun. Selanjutnya pembayaran yang masih belum selesai saat ini itu pembayaran menggunakan e-wallet seperti beberapa ada akun-akun di luar sana ya yang sekarang melalui hijau gitu kan atau biru, masih dalam proses ya, benar-benar. Sebentar lagi bisa. Ataupun yang dari BI itu namanya? Kris. Berarti nanti akan ada kolaborasi juga dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayaran. Mungkin dengan pihak ketiga, tapi arahnya ke sana. Pengerjaan selanjutnya tentu memilih template ya atau tampilan. Itu juga makan waktu itu pasti. Karena kan selera ya kalau milih template ya. Nah, itu berapa kali akhirnya revisi karena perjalanan kan cukup panjang ini, hampir 1 tahun bisa dibilang. Kalau untuk secara tampilan revisi minor ya. Jadi memang berjalan penyesuaian dan saat ini pun bukan akhir dari bukan akhir dari visual atau tampilan tadi, tapi terus berjalan di upgrade. Tentu akan ada perbaikan minor. Masih akan ada terus proses-prosesnya karena ini udah dengan dirilis sebenarnya udah pergerakan yang paling luar biasa ya. Kurang lebih hampir 1 juta foto nih Mas Pras. Mungkin tadi saya menariknya adalah ternyata masih banyak foto-foto yang formatnya ada yang dalam bentuk cetak, terus juga ada yang masih negatif film. Itu berarti proses untuk dikonversikannya juga makan waktu ya. Itu seperti apa waktu itu kejadian? Jadi kan sekarang kita itu masih ada sekitar 90.000 negatif film yang dalam proses digitalisasi. Nah, sebenarnya ada divisi di antara yang namanya divisi Manstrat, Pusdatin itu yang bertugas untuk digitalisasi seperti itu. Kalau prosesnya lama atau tidaknya, bayangannya itu ya satu foto itu untuk nyeken paling sekitar 5-10 menit. Ya, baru jadi foto digital, masuk ke PC, komputer atau laptop, habis itu baru diedit lah ya, diedit, di cropping, penyesuaian warna dan sebagainya, plus nanti dikasih caption. Nah, di caption itu kan mungkin yang agak hati-hati karena kan menyangkut informasi dan foto lama gitu kan. Walaupun sebenarnya itu dulu teman-teman senior kami fotografer itu sudah menandai secara manual ya, misalkan negatif film itu terus bawahnya ada tulisan ini peristiwa apa, tanggal berapa, apa aja yang ada di dalam negatif itu seperti itu. Tapi tetap harus kita cross check lagi untuk informasi yang lebih valid. Gitu. Nah juga ini membahas tadi penjelasan dari Mas Catur terkait ada pembayaran sendiri untuk pembelanjaan di visual marketplace menggunakan PayPal dan juga credit card. Berarti sasaran juga ini adalah luar ya, tidak hanya masyarakat Indonesia. Ini kendala akhirnya ditemukan nggak Mas Catur untuk dari segi prosesnya seperti apa? Karena kan sasaran marketnya itu juga tidak hanya dalam negeri. Kalau kendala sebetulnya banyak sekali ya, diantaranya menurut analisa tim IT ya, itu yang pertama adalah
kompetitor yang sudah terlalu besar. Jadi terlalu besar untuk dilawan gitu. Itu yang pertama sebetulnya di sana. Dan itu memang untuk market internasional itu sudah ada beberapa pionir ya yang memang sangat besar dengan database foto yang puluhan juta. Jadi kalau kita baru satu gitu, mereka puluhan gitu. Jadi memang secara data fotonya mereka lebih banyak karena mereka punya yang namanya kontributor yang tidak tetap gitu di luar editor mereka gitu. Jadi tentu mereka lebih besar tapi tantangan itu justru kita juga jadikan pemicu atau ide juga. Kita juga ke depan akan menjadi itu benar-benar marketplace gitu. Bukan hanya memasarkan atau menjual foto hasil karya dari foto maupun video atau footage gitu dari Antara, tapi para freelancer fotografer ataupun kontributor itu bisa mengirimkan untuk dijual gitu. Berarti di sana, nanti akan ada hubungan gitu ya. Jadi tidak hanya Antara yang akan menjual, tapi juga kalau ada fotografer dengan kualitas yang luar biasa bisa dipasang juga di Antara seperti itu. Nah, ini memang serangkaian konsep ide seperti itu atau ada apa lagi nih Mas Pras? Kayaknya saya juga penuh kejutan ya, ternyata banyak sekali ada efek-efek dominonya dari, kalau yang saya tahu kan ini baru menjual foto, berarti nanti next akan ada program-program seperti itu. Iya, kita sudah nggak akan berhenti ya sampai di sini ya, pastinya ada inovasi-inovasi terkait perkembangan digital dan teknologi segala macam lah ya. Yang pasti dalam short term ke depan nih ya tadi yang disebutkan Catur bahwa kita akan bikin semacam kanal untuk kontributor luar untuk bisa tanda kutip nitip jual di Antara kan ya, apakah itu foto-foto landscape, foto-foto segala macam gitu. Itu sedang kami bahas formatnya seperti apa. Terus untuk yang middle termnya itu jangka menengah kami sedang menyiapkan footage video. Iya kan, teman-teman Antara TV pastinya punya gudang footage video yang banyak banget kan ya. Bagaimana kita bisa sekali lagi kita harta karun itu kita tampilkan lagi, kita expose lagi agar lebih terlihat lah ya, footage 10 detik, 20 detik bahkan sampai 1 menit gitu ya. Terus ketika itu udah ada foto, video, dan mungkin nanti kedepannya ada grafis, desain dan sebagainya, long termnya Antara Foto akan jadi one stop visual services. Jadi para konten kreator, Gen Z atau siapapun yang mau nyari konten visual, mau foto, mau video, mau grafis dan sebagainya, udah satu platform di Antara Foto. Bahkan kalau misalkan next kita berpikiran ke depan bahwa kita bisa bikin aplikasi editing video di situ. Jadi udah nggak usah kemana-mana, belanjanya di situ, satu platform ngeditnya di situ, keluar outputnya di situ semua. Itu yang next, visi next depannya seperti itu. Oke, karena ini udah hampir 1 bulanan berjalan marketplace-nya. Kalau kita lihat respon nih, Mas Pras, mungkin respon dari masyarakat yang sejauh ini diterima dari adanya marketplace foto ini seperti apa, visual marketplace? Paling gampang itu kan sebenarnya dilihat dari viewer, user dan sebagainya ya. Nah, mungkin Catur nanti masalah detailnya bisa ngasih tahu berapa itu perkembangannya sejak di launch ya. Tapi yang pasti teman-teman sejawat itu sangat menyambut banget ya, responnya positif. Terus kemudian teman-teman korporat juga melihat itu, ada beberapa yang sudah beli juga segala macam. Jadi saya rasa sih sangat-sangat positif menyambut itu. Oke, langsung nih disambung sama Mas Catur tadi. Bagaimana perkembangannya nih? Kalau kita lihat data kan pasti lebih pasti ya angkanya. Gimana Mas Catur? Secara visitor memang meningkat ya. Bahkan kemarin sempat meningkat itu di kisaran di atas 2000% ya. Peningkatan artinya bahwa visitor ataupun pengunjung itu lebih nyaman, paling tidak nyaman dulu dengan adanya marketplace ini. Nah, berikutnya setelah nyaman kan mereka juga sudah mengetahui gitu. Jadi
untuk retail beli 1-2 foto itu langsung bisa, Langsung mudah ya. tanpa mengontak siapapun itu sudah langsung bisa. Yang ketiga juga mereka mungkin sudah tes lah, maksudnya mencari keyword atau foto-foto yang sesuai dengan keyword mereka, tapi eksekusi belinya mungkin menunggu momen gitu. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik kemarin, ada satu pembelian yang termasuk foto lama gitu. Kita buka data ya mungkin, Iya. salah satu sampel gitu, bahwa ternyata orang luar negeri yang beli itu Hong Kong, dan itu kebetulan fotonya adalah foto sports ya. Oke. Atlet Yang ya, beli itu adalah atletnya. Oh, Jadi- tapi atlet Hong Kong itu Atlet berarti. Hong Kong yang Oke, memang oke. menjadi juara 1 di event di Jawa Timur ya, itu pebalap sepeda. Itu setelah kita cek, oh ini ternyata atletnya yang beli gitu. Itu menarik juga, dan Iya. dan itu pembelinya dari luar negeri tanpa kontak apapun gitu. Jadi sepertinya untuk marketplace tidak ada masalah, mau kepercayaan luar negeri juga tidak ada masalah gitu. Iya. Tapi kalau luar negeri kan untuk keyword tadi pasti agak susah nih. Mungkin atletnya ngetik namanya dia ya, jadi Iya, keluar betul, itu. iya. Tapi kalau masalah keyword sendiri bagaimana Mas Yatur? Itu tambahan lagi bahwa itu juga kendala kita salah satunya terkait keyword atau bahasa ya, karena kadang-kadang kan yang mencari itu misalnya orang Amerika ataupun orang Spanyol gitu kan, pasti bunga matahari tentu dengan keyword mereka Iya, ya. sunflower gitu kan beda nanti Ya, keluar. kalau sunflower, kalau mungkin bahasa Inggris sudah ada beberapa yang ditranslate, tapi belum semua ya. Kemarin kita sudah translate ke bahasa Inggris, itu baru 400.000 foto. Tentunya ini akan masih terus berjalan gitu, dan itu baru ke bahasa Inggris, itu pun belum semua. Dan harapan kita itu English pasti semua, kemudian bahasa selanjutnya kayak Spanyol itu kan sebagian besar Latin. banyak negara yang menggunakan bahasa Spanyol itu harus ditranslate. Nah itu menjadi kendala kita, karena kompetitor yang lain pasti sudah mentranslate itu, semua iya, itu iya. gitu loh. Jadi sementara kalau kita belum, karena itu kan akan masuk ke biar bagaimanapun search engine utama kan masih Google gitu. Iya, Jadi betul. mereka memasukkan kata kunci yang sesuai dengan bahasa mereka, Pasti akan ada ya. baru kita akan ada kalau sudah ditranslate ke bahasa asing tersebut. Iya, dan luar biasa saya menarik kalau membayangkan atlet itu ya. Sih dia mencari namanya dia dan ternyata antara memiliki koleksinya. Nah, balik ke koleksi nih Mas Pras, tentang koleksi foto. Tadi ada hampir 1 juta. Apakah masih ada foto-foto lainnya yang akan masuk ke sana atau itu sudah final atau seperti apa? masih ada sebenarnya. Sekarang yang masih tampil itu baru yang total sudah didigitalisasi itu di luar 90.000 tadi itu kan sudah ada sekitar 26.000 ya. Yang baru masuk baru 6.000, masih sekitar 20.000-an ya yang akan menyusul masuk pelan-pelan ya. Terutama foto-foto tahun yang paling banyak kita itu 70 sampai tahun 98 lah, reformasi kita masih banyak. Terus mungkin ada sedikit catatan, kita agak bolong di tahun 60-an ya, karena waktu itu file-file kita sempat dihanguskan karena proses kejadian G30 SPKI ya waktu itu. Jadi menurut cerita dari senior kami waktu itu, ketika tahun 65 setelah PKI itu ada sweeping lah ya waktu itu ya, kemudian file-file kita tahun segitu dibakar lah ibaratnya. Jadi miss di situ aja, tapi selebihnya kita lengkap lah untuk foto-foto. Kalau untuk kelengkapan foto nanti apakah akan ada kolaborasi mungkin dengan PFN, Galnas untuk melengkapi koleksi atau nanti pure dari Antara aja? Itu salah satu bentuk kerjasama yang menarik ya, dengan pihak ketiga, dengan Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, atau bahkan mungkin PFN, karena semakin banyak konten dari mereka, semakin banyak informasi yang bisa diinformasikan ke masyarakat, visual-visual yang sebelumnya nggak pernah terlihat akhirnya muncul ya. Itu salah satu opsi yang sangat mungkin dijajaki sebuah kerjasama. Oke, berarti nanti tidak menutup kemungkinan ya akan memperkaya juga koleksi-koleksi gambar dari visual marketplace Bisa. ini. Kalau untuk kualitas nih Mas Yatur, ini kan fotonya tadi di-mention dari tahun 40 kan, 1940 sampai 98. Kualitasnya seperti apa itu kalau diperhatikan? Apakah semuanya best quality emang yang dipilih atau seperti apa Mas?
Kalau kualitas mungkin lebih dari, ke oh ya Mas Pak Pras, ya. dari Mas Pras gimana Mas Pras? Waktu nyerahin ke teman-teman IT nih, enggak agak ngeblur ya gitu, nggak ada ya. Enggak, ya. Jadi kalau misalnya ngeblur sama enggak apa pasti udah diseleksi editor dulunya kan ya. Foto-foto zaman dulu yang hitam putih itu selalu eksotis lah kalau menurut saya itu ya. Apapun apa namanya kejadiannya itu ketika kita melihat foto-foto lama itu sangat menarik lah. Jadi proses sudah lewat editor, editing warna sudah dilakukan, paling mungkin agak ukuran file yang ukuran filenya yang tidak seperti sekarang yang udah besar-besar ya, paling masih cukup tapi tidak sebesar sekarang lah. Paling masih pecah gitu ya. Pecah kalau dibesarkan mungkin pecah, resolusinya mungkin ada yang kecil dan sebagainya. Oke. Ini memang kalau udah nyortir ratusan ribu bahkan jutaan foto agak PR ya. Kalau dari teman-teman IT kan mungkin bisa nanti udah menerima hasilnya dengan udah yang terbaik tinggal diposting juga. Oke, mungkin ini harapan sih sebenarnya. Kita kan berharap fotonya laku semua ya, tapi pasti akan ada harapan-harapan ke depannya selain masyarakat jadi lebih mudah. Harapan apa dari Mas Pras yang ingin disampaikan untuk Sobat Antara di luar sana dari adanya visual marketplace ini? Ya, semoga aja teman-teman yang muda lebih berkreasi kreatif karena ini loh sudah ada media, ada visual marketplace dari Antara yang bisa dimanfaatkan. Gen Z, content creator, anak-anak muda sekarang lebih kreatif ya? Lebih kreatif lah ya. Jadi manfaatkanlah itulah. Kami siap untuk berkolaborasi, intinya seperti itu. Oke, mungkin kalau sedikit dari Mas Catur untuk aksesnya nih ya. Bagaimana cara mengakses biar Sobat Antara juga tahu ini biar mudah seperti apa Mas? Oke. Untuk mencari foto tentu masuk ke www.antarafoto.com. Kemudian di situ cari foto atau sekedar jelajah. Tentunya bisa mencari dengan keyword dan bisa segera membeli tentunya ya. Untuk registrasi tidak perlu susah karena saya yakin sudah ada akun Google semua ya. Jadi tinggal klik login dengan akun Google atau registrasi dengan akun Google, sudah selesai, tinggal add to cart, belanja dan bayar dengan virtual akun, kartu kredit, PayPal maupun yang akan segera menyusul e-wallet dan masih banyak lagi perkembangan-perkembangan yang akan lebih mudah ya. Kiris itu benar juga tuh. Dari Mas Pras ada terakhir yang mau disampaikan? Udah deh kan. Udah semua ya. Sudah luar biasa. Yang penting Sobat Antara, itu dia obrolan terkait tentang visual marketplace yang memang digagas cukup lama. Ini durasinya saya kira baru loh ini, tapi ternyata prosesnya sangat panjang. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ingin mengetahui koleksi seperti apa, ingin juga mendapatkan koleksinya, sudah dipermudah dengan visual marketplace ini. Jadi tinggal langsung masuk ke www.antarafoto.com, ikuti alurnya dan jangan lupa check out dan bayar langsung ya. Sampai berjumpa lagi di episode menarik lainnya yang akan membahas tentang sesuatu yang unik-unik lagi lah. Pokoknya jangan lupa untuk tune in terus di podcast Antara. Bye.